Keris itu dirapalkan harapan dan doa. Aku ada karena kamu ada. Keluarlah Apta. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Rahayu. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya ya. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada kalian, kali ini saya akan meneruskan cerita dari Restu Wiratmaja, Batur Gaib 2005. Kita sudah masuk di part ke-6. Mungkin ini part terakhir kita. Jadi buat teman-teman, dengerin sampai ending ya. Dan yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan tonton di link deskripsi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Tak sadar ada yang mendekati tubuh Arya, seperti sebuah tangan yang memeluk tubuh hangatnya. Tangan itu memeluk tubuh Arya yang kesepian, sedih, dan menderita. Tangan itu menenangkan jiwa Arya, membaluti luka hatinya dengan suara nyanyian yang seperti Nining ucapkan sewaktu ada di gedung Daksinapati. Anakku kanti ngati ngati, kata kang disengiti. Suara itu membangunkan tubuh Arya. Arya merasakan kehadiran Nining. Ya, Nining telah memeluk tubuh Arya. Arya menahan rasa takutnya. Kini keringat dingin mulai bercucuran. Suara itu masih terdengar jelas tepat di telinganya. Anakku kanti ngati ngati, kata kang disengiti. Arya membaca doa di dalam hati. Segala bacaan doa mengusir jin dia kerahkan. Dia mulai tenang kala mana azan subuh mulai berkumandang. Tangan yang memeluk tubuh Arya sudah menghilang tak berbekas. Hanya rasa takut dan merinding yang membuat tubuhnya masih bergetar. Liones menghampiri Arya. Kenapa lu? Gak apa-apa, kedinginan aja. Alhamdulillah, selanjutnya dari treat ini kita masuk ke anak kuntilanak ya. Ada pembahasan mengenai Nining dan kejadian ini berlangsung di Kuningan. Buat warga Kuningan, ayo nimbrung bareng yuk. Pagi harinya, mereka langsung menuju tempat Pak Bromo. Mereka telah siap dengan perlengkapan yang dibawa. Pak Bromo sudah menunggu di depan rumah sambil menyiapkan sesuatu yang akan dibawanya. Apa itu Pak? Tanya Arya. Ini tuh apa ya? Ini tuh kayak gelang penetral gitulah. Apa fungsinya Pak? Coba Eva, ini dilihat. Mereka melihat tangan Eva yang sudah dulu memegangi gelang penetral. Gelang ini untuk keselamatan badanmu semua. Jangan sampai Nining mencium perjalanan yang akan kalian tuju. Jadi kapan kita berangkat Pak? Sore nanti ya. Semua istirahat dulu. Kok sore Pak? Tanya Eva. Udahlah, jangan membantah. Itu perintah kok. Eva dan yang lainnya akhirnya terdiam. Mengapa Pak Bromo sekarang sedikit aneh ya? Nadanya cepat meninggi. Posisi tubuhnya selalu dalam keadaan serius. Setiap kata yang diucapkan mengenai Nining dan Batur Gaib pasti membuat bulu kuduk mereka merinding. Eva dan Nela mendahului untuk beristirahat di rumah Pak Bromo. Pak Bromo masih berdua dengan Liones dan Arya di luar. Pak, saya mau nanya ini Pak. Ya udah, tanya aja. Apa benar sih Pak kalau saya ini anak kuntilanak? Ternyata Pak Bromo tertawa terpingkal-pingkal. Arya seperti membuat jok receh yang seketika membuat mood
Pak Bromo membaik. Kamu itu loh, anaknya Pak Hanif dan Bu Mala, bukan anaknya kuntilanak. Ada-ada aja kamu itu. Terus aksara jiwa tadi gimana Pak? Gini loh, yang dimaksud dengan anaknya kuntilanak itu karena kesalahan Pak Hanif yang membuat seserahan ya. Oh, itu kejadiannya kapan Pak? Sewaktu kamu masih di dalam kandungan, ibumu itu sakit-sakitan kan? Dia hampir keguguran. Lalu empu aliran hitam menyerahkanmu pada kuntilanak agar kamu selamat dan ibumu juga. Jadi dengan kata lain, Arya itu seperti dianggap anaknya kuntilanak. Begitukah Pak? Ya kurang lebih seperti itulah. Yang menghancurkan keluargamu itu ya ayahmu sendiri. Aku sudah mengenal lama dengan ayahmu. Ketika Warno meninggal, dia ingin menyelamatkanmu saja katanya. Lalu apa tujuan kita menuju Kuningan? Tujuanmu adalah mengambil keris yang digunakan untuk menghancurkan pangilon kutukan yang berada di rumah Pak Luhur. Keris? Nanti juga kamu tahu sendiri kok. Arya masih menunduk lesu. Dirinya mulai memiliki banyak beban yang harus diselesaikan. Sedikit demi sedikit harus terrealisasi jika ingin cepat selesai. Sekarang istirahat dulu. Sore kita berangkat menuju Kuningan ya. Iya Pak, iya. Mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Dan menjelang sore, Arya izin sholat asar bersama Nela. Karena Eva beragama Hindu dan Leonos beragama Kristen, mereka sembahyang menurut agamanya masing-masing. Setelah sholat, Arya merapikan tasnya dan mengamati kalung yang terbuat dari batu hitam itu. Dia menuju Leonos. Leon, ada yang ingin saya tanyakan. Apa memangnya? Kata Pak Bromo, jika kalung ini berkontraksi dengan partnernya, maka akan bergetar kuat. Maksudnya gimana tuh? Kayaknya kita harus bekerja sama untuk menghancurkan pangilon cermin itu. Itu udah pastilah, kita harus satu tujuan kan? Ya sudah, terima kasih ya. Maaf sudah merepotkanmu. Lu gak usah sedih lagi. Ada gua, Eva, Nela yang bakal nyelesain ini semua ya. Arya, kita bareng-bareng selamat ya. Arya mengangguk tanda setuju. Moodnya kembali seperti sedia kala. Oke, semuanya sudah siap? Kita kesana naik apa Pak? Tanya Leones. Naik mobilnya Nela aja. Dia bawa mobil kok. Nel, gak apa-apa kan? Santai saja, senyum manis Nela. Semua barang-barang yang dijadikan satu di bagasi. Mereka berangkat menuju Kuningan, Jawa Barat. Nela sendiri sangat hafal dengan jalanan yang ada di Kuningan. Tampaknya Kuningan bagaikan kenangan yang tak pernah dilupakannya. Kira-kira ada 2-3 jam perjalanan. Mereka telah memasuki Cirebon. Tinggal rest area terakhir yang akan menunjukkan ke arah Kuningan lewat jalur Pantura. Ini daerah mana Pak? Deket kok, deket sekitar Cilimus. Oh, tahu itu mah Pak. Kamu tahu daerah itu? Tempat saya menyasar dulu. Ternyata kamu dulu nakal ya. Sekarang mah udah tobat Pak. Sepanjang perjalanan Arya hanya merendung sedari awal keberangkatannya. Dia tampak tak bersemangat dan lesu. Badan lu panas, lu sakit ya? Enggak kok, cuma kecapean aja. Ya dijaga dong kesehatannya tuh, jelas Leones. Bentar lagi juga mendingan. Ya sudah, ngomong kalau sakit ya. Arya tak sempat berpamitan untuk terakhir kalinya kepada ibunya. Karena itu mungkin akan menjadi kenangan pahit ketika masih berada di luar kota, harus ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Mungkin Arya merasakan hal yang sama, perasaan gundah dan tak nafsu beraktivitas. Pak, kita udah nyampe kecamatan Cilimus. Di daerah mana? Tanya Nela. Sampora. Sampora? Iya benar Sampora. Nela mulai melajukan mobilnya sembari menyeimbangkan kecepatan mobilnya. Dia terkejut mendengar nama Sampora. Nel, lu gak apa-apa kan? Tanya Leones.
Sampora itu dekat dengan rumahku. Asik dong malahan, kita bisa main, cetus Eva. Jangan sesekali main ke rumahku deh, tegas Nela. Udah jangan ribut, Nela juga masih nyetir kok. Nggak apa-apa Nduk, nggak apa-apa. Lanjutkan saja, cetuk Pak Bromo. Sebenarnya alasan aku pergi meninggalkan rumah karena aku akan dijadikan sandera oleh bibiku. Dia merupakan penyembah kuntilanak dengan menumbalkan seseorang agar hidupnya kekal. Cerita yang dipaparkan Pak Bromo itu benar adanya. Semua terkejut dengan pemberitaan dari Nela. Selama ini dia hanya terdiam dan menutup diri karena ada masa lalu yang terpendam. Dan itu ternyata sangat pahit untuk diceritakan. Aku yakin ini ada kaitannya dengan Arya. Bagaimanapun juga, aksara jiwa itu mengundangmu untuk memutuskan ikatan antara dirimu dengan si Nining, bukan? Itu benar. Ini seperti sealur. Bentar. Arya, ibu tiri kamu dari Kuningan kan? Iya, bener Eva. Dia dari Kuningan. Aku tahu. Ini masih satu alur juga. Nela masih ada darah keturunan dari ibunya Arya. Aku yakin itu, jelas Eva. Bagaimana kamu yakin? Tanya Nela. Dilihat dari kejadian, tempat dan alur yang bersangkutan, kalian itu terhubung. Pak Bromo hanya menyimak sembari memainkan gelang antiknya. Belok ke kiri Nela. Kita akan memasuki perkampungan warga. Tolong kalian jaga bicara ya. Warga di sini tuh sangat peka terhadap orang-orang asing. Iya Pak, iya. Nela membelokkan mobilnya dan memasuki perkampungan warga. Di sana para warga saling menatap mobil yang memasuki perkampungannya. Lalu berhentilah di sebuah gubuk tua yang hampir roboh namun masih bisa untuk ditempati layaknya tajuk atau musola. Kita turun di sini ya. Kalian semua mau ikut? Tanya Pak Bromo. Iyalah Pak, kami ikut. Mereka mengikuti langkah Pak Bromo. Siapa ini? Para warga saling menatap satu sama lain sambil merumpi kedatangan Arya dan lainnya. Mereka seperti tidak suka dengan kita, bisik Leonis pada Arya. Hus, jangan gitulah. Ingat perkataan Pak Bromo tadi. Assalamualaikum Kang, ini saya Bromo. Pak Bromo mulai menyapa dari pintu. Lalu keluarlah laki-laki umur 48 tahun dengan menggunakan sarung. Waalaikumsalam. Apa kabar Bromo? Alhamdulillah baik Kang. Itu yang belakang orang Cirebon ya? Sambil menunjuk ke Arya. Saya Pak. Iya kamu nak, sambil tersenyum. Dari mana Bapak tahu? Sudah terlihat dari auramu. Jiwamu masih tertahan kah? Masih Pak. Ayo semua masuk ke dalam. Warga di sini sangat suka membicarakan orang asing. Mereka masuk ke dalam gubuk tua itu. Dek, Andika, tolong ambilkan minuman. Iya ya, iya. Arya menatap sekeliling dinding dari gubuk tua itu. Bisa-bisanya terpapang keris dan macam-macam senjata zaman dahulu. Namamu siapa nak? Nama saya Arya Kusuma Pak. Nama yang bagus. Terima kasih ya Pak. Andika datang membawakan minuman. Andika kecil masih berumur 7 tahun. Dek, umur berapa kamu? Tanya Leonis. 7 tahun Kak. Oh, udah sekolah apa belum? Enggak Kak, mau ngaji aja. Oh iya bener-bener. Ngaji yang pinter ya dek. Iya Kak, iya. Jadi gini loh Kang, Arya ini tersandera jiwanya di sebuah cermin kutukan yang berada di empu aliran hitam. Tapi masalahnya, setiap cermin itu terpampang, sosok Nini akan mengikuti Arya, bahkan ingin menyeretnya masuk ke cermin itu. Arya, kamu pernah melakukan seserahan kah? Yang melakukan itu Pak Luhur Pak. Pak Luhur lah pelaku di balik semua itu. Saya tidak banyak bantu karena dia pernah terlibat dengan saya. Saya hanya menginginkan agar kamu cepat menghancurkan Pangilon itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya.
Apa yang terjadi jika bulan purnama itu tiba, Pak? Seserahan membutuhkan korban, lalu diarak menggunakan sintren. Karena itu, jika kamu benar dan berani, malam ini juga kamu harus pergi menuju rumah Pak Luhur dan langsung menghancurkan pangilon itu. Terus dengan apa, Pak, saya menghancurkan pangilon itu? Keris ini. Bagaimana jika gagal, Pak? Tanya Arya kepada teman Pak Bromo. Kamu tidak akan bisa bertemu dengan teman-temanmu lagi, juga keluargamu. Kamu akan mati. Arya tersentak mendengar ucapan itu. Jiwanya mulai merasakan kegundahan, ragu. Mungkin hidupnya bisa ditentukan dengan momen ini. Apabila gagal, dia tidak akan mampu bertemu dengan keluarga dan teman-temannya. Teman Pak Bromo yang bernama Pak Sandi ini kembali melanjutkan. Mengenai batur gaibmu, dia akan ikut membantu jika kamu berhasil menghancurkan 2 pangilon kutukan itu. Aku merasakan tidak enak dengan cara ini. Arya mulai merasakan keanehan. Arya, siji ke depanmu aktif. Benar, aku melihat banyak korban. Itu sudah resiko. Tapi jika tidak dihentikan, maka akan memakan banyak korban dan terus-terusan berjalan. Leones memegang pundak Arya. Arya, tenangkanlah jiwamu. Jiwa yang bersih akan mampu menghadapi segala persoalan yang rumit. Jangan pernah merasa sendiri, oke? Baru kali ini Arya melihat Leones tersenyum lebar. Ingat, jangan sampai telat. Sekarang berangkatlah kalian menuju Cirebon. Selesaikan misi ini semuanya, jelas Pak Sandi. Mereka segera izin pamit. Leones memberikan sesuatu kepada Andika. Andika, ini kakak bawakan peci buat ngaji Andika ya. Andika jadi orang yang bermanfaat nanti. Semoga Andika suka. Wah, pecinya bagus kak. Terima kasih ya kak. Itu dari Kak Arya, kakak non muslim. Jadi buat Andika saja. Iya kak, iya terima kasih. Leones tersenyum. Mereka berangkat menuju Cirebon, tempat Pak Luhur dan desanya Arya. Untuk tempat, saya samarkan karena pihak narasumber tidak menginginkan atau menyebutkan nama dan hanya menyebutkan daerah A. Sekarang kita kemana? Menuju daerah A saja, daerah itu. Kenapa? Tanya Arya. Setauku masih kental akan budayanya. Benar Nel, benar itu. Arya masih memegangi keris yang berfungsi untuk menghancurkan pangilon kutukan. Pak, kalau aku gagal, maafin aku ya. Ngomong opo to sikon? Sing penting yakin. Yo, udahlah gak usah ngomong yang aneh-aneh. Yang penting sekarang itu kamu yakin dulu. Serahkan sama yang di atas. Leones mengetahui maksud dari siji kedipan Arya. Dia mendapati tanda-tanda kematian di antara mereka. Teman-teman, aku punya cara. Dengarkan, kita tidak akan bisa memasuki langsung karena banyak sekali penjaga di luar rumah. Penjaga di luar rumah Pak Luhur. Untuk itu, kita menuju tempat Arya dan sehabis Isya, nanti kita langsung menuju Pak Luhur. Gimana? Eva dan Nela, kalian bagian mencari 2 pangilon. Sedangkan Pak Bromo menyekap Pak Luhur. Sedangkan aku dan Arya akan maju menghancurkan pangilon kutukan dan lainnya. Tunggu. Berapa sih jumlah pangilon yang harus dihancurkan? 8, jawab Pak Bromo. 8? Benar, itu tempat yang terpisah. Setiap tempat akan ada penjaga. Maka dari situ harus berhati-hati. Oh, mereka semua memasuki daerah A di Kabupaten Cirebon. Sangat asri dan penduduknya sangat ramah. Rumahku yang berwarna cat hijau di depan sana itu, sambil menunjuk ke arah rumah itu. Bukankah itu rumah Bu Rahmawati ya? Tanya Nela. Benar, itu ibu tiriku. Mereka berhenti tempat di depan rumah. Tampak seorang wanita berparas Sunda sedang membuang gabah dari beras dan akan dimasaknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh alah, Arya toh. Kapan datang ke Cirebon nak? Barusan Bu. Oh iya, ini kenalin teman-teman Arya dari Jakarta. Ini Eva.
Ini Leones, Nela, dan ini Pak Bromo. Salam kenal, Bu. Iya, salam kenal juga ya. Ini siapa ya? Kok seperti tidak asing? Saya Bromo, Bu, sepupunya Pak Warno. Oh iya bener iya. Dan ini kok Ibu seperti sudah melihat juga? Iya Bu, ini saya Nela, anak dari Bu Ernawati, sepupu Ibu juga. Oh iya bener Erna. Bagaimana kabar Erna? Sudah lama meninggal loh Bu. Oh, turut berduka cita ya nak. Saya semenjak merantau belum kembali ke Kuningan. Bulan kemarin saya ke Kuningan lalu dipinang sama ayahnya Arya. Ya sudah sini, silakan masuk. Mereka menuju ke dalam rumah Arya. Ayah mana Bu? Ada di rumah Pak Luhur. Ayah lagi diobatin. Ayah sakit? Biasa, ayah masuk ke sakit-sakit gak jelas. Oh gitu ya. Udah, sini minum dulu. Rizky ada di rumah gak Bu? Rizky anak Pak Wahid ya? Iya Bu, iya. Ada kok, tapi Pak Wahid baru saja seminggu kemarin meninggal. Aku harus ke rumah Rizky. Arya izin menuju rumah Rizky. Dia ingin meminta maaf perihal masalah dulu. Langkahnya terburu-buru antara senang dan sedih meninggalkan sahabat seorang diri di kampung halamannya. Tampak seorang pemuda sedang memecahkan batu di belakang rumahnya. Ya, itu adalah Rizky yang menjadi kuli pemecah batu. Rizky tidak menengok. Arya mulai mendekatinya dan menepuk pundaknya. Apa kabar? Ini aku Arya. Apakah kamu baik-baik saja? Gimana kabarmu sekarang? Rizky mulai menatap Arya dan berbicara dengan nada meninggi. Mau apa kamu kesini? Sudah puas kah? Sudah puas? Bapak saya meninggal gara-gara kelakuan ibu tirimu itu. Kamu kenapa meninggalkan saya sendirian, ha? Arya tak terbendung merasa sedih bercampur haru saat itu. Dia merasakan betapa terpukulnya Rizky hidup seorang diri. Saya sudah di Cirebon lagi. Kamu jangan nangis ya. Kamu ikut saya saja ke Jakarta. Rizky masih memeluk kaki Arya. Tak ada raga untuk bersandar. Tubuhnya melemah dan bersimpuh di hadapan Arya. Aku sudah tahu siapa Pak Luhur. Rizky terdiam 1000 bahasa. Kami sudah tahu, tak? Iya, iya. Rencana malam ini kita akan hancurkan Pak Luhur. Kamu mau ikut bantu? Rizky mengangguk. Oke, kamu nanti malam beritahu kami jalan menuju tempat Pak Luhur ya. Kita bergerak sehabis Nisa. Tergantung perubahan jam lebih tepatnya. Arya, kalau mau aman jam 10-an saja. Gitu ya. Oke, kamu sekarang siap-siap saja. Sementara itu Pak Bromo dan lainnya masih menatap setiap jengkal rumah Arya. Pak Hanif ini sering sakit-sakitan. Dia sudah mengalami berbagai macam kejadian aneh sehingga ibu bawa ke rumah Pak Luhur. Leones yang melihat sesuatu yang aneh di sisi kamar. Dia melihat wanita rambut panjang mirip Nining sedang menyisir rambutnya sembari bercermin. Si Nining menengok menuju Leones dan dia tersentak kaget. Kenapa Leon? Tanya Eva. Gak apa-apa, saya mau cari angin dulu ya. Iya, sekalian kamu susul Arya ya. Kita makan bareng-bareng. Ibu sudah siapkan makanan untuk kalian. Leona segera menemui Arya yang masih di luaran dan mendapatinya dengan Rizky. Ya Arya, lu kemana aja sih? Ada apa memang? Gua lihat Nining di rumah lu. Arya, ini siapa? Tanya Rizky. Perkenalkan, nama saya Leones. Saya Rizky. Oh ya, Mas Leon melihat Nining di mana? Rumah Arya. Nining memang bersemayam di situ. Semua warga pun mengetahuinya kok. Tapi tidak ada satupun warga yang berani dan mampu mengusirnya. Begini saja, kita harus cepat-cepat menghancurkan Pangilon itu. Penjaga di sana sangat banyak, jelas Rizky sembari membereskan bajunya. Ada berapa banyak intinya?
Penjaga khusus Pak Luhur hanya satu, namanya Pak Irsad. Tetapi penjaga Pangelon itu sangat banyak, jelas Rizky. Lalu apa langkah kita? Kita serang sebelum seserahan dimulai. Kapan itu? Tepat tengah malam. Oh, jadi kita harus menyerahkan seserahan itu dengan menghancurkan Pangelon terlebih dahulu ya? Tanya Leons. Itu cara terbaik. Warga mulai melihat tingkah aneh mereka. Mereka saling mencibir dan merumpi satu sama lain. Arya, bawa temanmu. Warga mulai tidak suka dengan orang asing. Iya Ki, iya. Aku sudah tahu sifat warga sini. Leonis dan Arya kembali ke rumah. Rizky mempersiapkan hal yang serupa untuk serangan kejut sebelum seserahan. Ini bakal jadi cerita terakhirmu di dunia, Luhur, ucap Rizky kesal. Eva dan Nela masih menatap posisi kamar Arya. Eva, aku pernah melihat kamar ini. Ini seperti punya Asila. Itu namanya Pangelon Keberkahan, jawab Ibu Rahmawati. Nah Ayu, kamu sepertinya pernah mengikuti sintren ya? Iya Bu, iya, jawab Nela dengan gagap. Masih nari ya? Enggak Bu, sekarang udah fokus sama kuliah. Oh ya sudah, kalian pakai kamar Arya saja dulu ya. Nanti biar Arya yang di kamar Bapak. Ibu tinggal dulu ya Cahayu. Iya Bu, iya. Eva dan Nela mulai keheranan dengan sikap aneh Bu Rahmawati yang tiba-tiba muncul. Ruangan dan seisinya seperti sudah dikuasai oleh dimensi pikiran Bu Rahmawati. Assalamualaikum Pak Bromo. Nela sama Eva kemana? Ada di dalam kayaknya Cuh. Oke, saya periksa dulu ya Pak. Arya masuk menuju kamarnya. Dia mendapati Eva dan Nela sedang dalam keadaan menggerutu. Ada apa, Fa? Tidak apa-apa. Arya menatap Pangelon yang berada di rumahnya. Pangelon inilah yang dimaksud oleh Pak Bromo, Pangelon kutukan. Arya, kita harus cepat-cepat hancurkan seluruh Pangelon yang ada di rumah ini. Sepertinya seluruh Pangelon akan ambil dan diserahkan ke tempat Pak Luhur. Aku sudah tahu itu. Jadi kapan kita akan bergerak? Jam 10 malam sebelum seserahan dimulai. Apa benar? Apa kamu yakin? Kita harus yakin bisa hancurkan Pangelon itu dengan cepat. Kita harus selamat bersama-sama. Mereka berempat masih dalam rasa yang sama, kegundahan. Begini saja, kalian di sini dulu. Kita akan mencari cara bersama-sama. Lalu bagaimana dengan Pak Bromo? Dia akan menjaga mereka berdua, jawab Arya dengan tegas. Saya nggak yakin. Arya, kita baru beberapa jam loh di sini. Kita harus mampu mengadaptasi diri kepada lingkungan sekitar. Jangan bertindak sendiri dan gegabah. Iya sih, terus bagaimana? Begini, kita tahan sampai jam 10. Begitu sudah jam 10 kita keluar bersama-sama dan menuju rumah Pak Luhur. Gimana? Oke, baiklah. Jika itu jalan satu-satunya, mari kita kerjakan. Mereka memutuskan untuk menahan diri di rumah Arya hingga malam itu tiba. Leonis masih memainkan liontin salibnya di depan rumah. Arya masih mencari cara agar bisa menembus tempat Pak Luhur yang besar bentuknya itu. Pak Bromo masih berdiam di rumah sambil mengepus udutnya. Dia tampak tenang dan santai. Gak usah buru-buru ya, Nduk. Iya Pak, iya. Saya cuma takut saja. Takut itu wajar, tapi tetap santai ya. Mereka menunggu hingga jam 10. Jam 10 pun tiba. Mereka sudah bersiap diri dan memberikan serangan kejutan. Mereka berkumpul di dekat rumah Rizky. Arya, keris dari Pak Sandi aman? Tanya Leonis. Aman Leon, aman. Eva, udah pakai gelang lu? Udah Leon. Pak Bromo udah siap? Sudah. Rizky, gimana? Kamu bawa alat-alatmu nggak? Iya ini bawa. Kayaknya kita harus lewat pintu belakang. Arya, menurut gua Bapak akan dijadikan korban seserahan. Jadi kita harus cepat temukan dia. Seserahan dilakukan di mana? Tepatnya di lapangan. Baguslah, kita punya banyak waktu, jelas Leonis.
Arya dan Rizky fokus cari Pangilon dan hancurkan Pangilon itu. Jangan ragu, Nela dan Pak Bromo akan menuju tempat Pak Luhur. Bagaimana? Sepakat? Mereka mengangguk paham. Tepatnya mereka telah siap untuk menggempur rumah Pak Luhur. Tepat jam 10 malam, operasi serangan kejut dimulai. Mereka memasuki jalur belakang rumah. Gila, rumahnya gede banget ini, ucap Leones. Mereka sudah memasuki ruangan belakang Pak Luhur yang akan menembus langsung di lantai utama. Bagaimana kiri? Adakah tempat Pak Hanif? Lu dan Rizky harus naik ke lantai 2. Sedangkan Pak Bromo dan Nela menuju kamar Pak Luhur yang ada di bagian kanan. Siap? Jangan sampai mati ya Leon. Gua gak bakalan mati, tenang aja. Ingat, ini bukan main-main. Kita harus cepat dan selesaikan misinya. Ternyata strategi Leones itu atas pengamatan Pak Bromo. Pak Bromo sudah tahu pasti bentuk ruangan dan tempat-tempat penting lainnya. Arya dan Rizky menuju lantai kedua. Nela dan Pak Bromo menuju kamar Pak Luhur. Sedangkan Eva dan Leones berencana menyelamatkan Pak Hanif, ayah Arya. Mereka bergerak tepat di jam 10. Acara seserahan yang akan digelar sebentar lagi. Kini mereka akan dihadapi 2 pilihan, maut atau selamat. Arya menapaki setiap ruangan yang ada di lantai 2. Ruangannya sama seperti yang terjadi di bus itu. Arya melihat banyak ruangan yang berisi Pangilon. Sial, ruangannya banyak sekali. Arya, kita harus cepat. Pengawal Pak Luhur itu mengetahui keberadaan kita. Kita harus segera menghancurkan Pangilon sebelum mereka menangkap kita. Arya mencoba berkonsentrasi. Dia harus mendapatkan feel yang tepat. Di depan, Arya dan Rizky mengarah ke 2 ruangan yang saling bersebelahan. Ruangan itu tidak terkunci dan tampak sebuah cermin yang ditutupi oleh tirai. Rekatan kayunya sama. Cepat hancurkan Arya, jangan sampai telat. Arya menghujamkan keris pemberian Pak Sandi kepada cermin itu. Alhasil, Pangilon pertama hancur berantakan. Dengan pecahnya Pangilon, Pak Luhur menyadari ada gerakan dari Arya. Lalu dia bersiap-siap untuk melakukan seserahan. Arya, sebelum bunyi gamelan itu berbunyi, itu artinya seserahan belum dimulai. Aku akan menjaga di belakangmu. Arya masih mencari Pangilon yang lainnya. Dia masuk ke ruangan yang berada di sebelahnya. Arya, ini ada satu lagi. Rizky kemudian berjaga-jaga di luar ruangan, berharap dia masih memberikan sinyal kepada Arya jika ada sesuatu yang mendatanginya. Arya segera menghujamkan kerisnya kepada cermin kedua. Perasaan lega kini menyelimuti Arya. Dia seperti mendapatkan asupan tenaga. Masih ada 6 cermin lagi yang harus dihancurkan. Sementara itu, Nela dan Pak Bromo masih di depan kamar Pak Luhur. Ingat ya babaku, begitu aku masuk, kamu harus hujamkan dengan pasak ini. Siap? Pak Bromo segera mendobrak pintu. Tampak seorang sedang tidur menggunakan jubah hitam. Nela, sekarang! Nela menghujamkan pasak besinya kepada Pak Luhur. Namun tak ada kontraksi dan teriakan. Apa yang terjadi? Nela segera membuka jubah itu. Ternyata sesuatu di balik jubah hitam itu adalah sebuah boneka yang berukuran hampir mirip dengan manusia. Tidak mungkin, kita sudah dijebak. Pak Bromo langsung disekap menggunakan kain yang telah diberi obat bius dengan dosis tinggi. Dia adalah Pak Irsad, tangan kanan Pak Luhur. Ketika Nela ingin membantu Pak Bromo, kakinya tersandung oleh sesuatu, seperti ada yang menjatuhkannya dari bawah kasur Pak Luhur. Nela kemudian terjatuh. Dan benar saja, gerakan mereka telah diketahui oleh Bu Rahmawati. Ayu-ayu tapi nakal. Ini bukan zona bermainmu, nak. Masih terlalu kecil kamu menghancurkan kami, hah? Ternyata benar. Jadi kamu yang telah membunuh ibu saya ya, dasar pengecut. Bu Rahmawati menjambak kepala Nela. Nela meludahi muka Bu Rahmawati. Kamu akan kujadikan sebagai penari sintren. Mereka diseret menuju tempat seserahan.
Teriakan mereka terdengar sehingga membuat Leones dan Eva berada dalam kegundahan. Atas nama Yesus, atas nama Yesus. Sang Yang Dewata, bantulah kami. Mereka berdua berdoa di dalam hati masing-masing. Langkah perjuangannya sudah sejauh ini. Mana mungkin aku akan menyerah dengan begitu saja. Itu dia ruangan penyekapan Pak Hanif. Kita harus segera melepaskannya. Mereka berlari menuju ruangan itu. Namun baru saja beberapa langkah terdengar suara lirih Nining. Anakku kanti ngati kata kang disengiti. Itu Nining. Sial. Nining muncul dari belakang mereka, merangkak dengan perlahan. Tangannya mencakar-cakar lantai, rambutnya menjuntai panjang hingga ke lantai. Eva, kamu bebaskan Pak Hanif. Aku akan menahan Nining di sini. Dengan apa? Sudah, cepat. Eva membuka ruangan yang diduga sebagai tempat penyekapan Pak Hanif. Leones meludahi jarinya dan menggunakan darahnya sebagai pagar gaib yang pernah diajarkan oleh Pak Bromo. Atas nama Yesus dan Roh Kudus, hempaskan makhluk yang bernama iblis ini. Seketika muncul kobaran api yang mengelilingi tempat Leones. Hei kamu, wanita tua, maju kalau berani. Rasakan pembaptisan yang akan membawamu menuju neraka. Leones menggenggam salibnya yang telah dicampurkan oleh darah. Nining berteriak kencang. Dia tidak bisa melewati kobaran api itu. Dia pun mengeluarkan teriakan yang membuat api itu padam seketika. Leones yang tidak bisa menahan teriakan itu langsung terpental jauh. Leones terkapar tak berdaya. Eva pun telah ditangkap oleh Pak Luhur. Pak Luhur keluar dari ruangan tersebut sambil menyeret Pak Hanif dan Eva. Sihirmu belum ada apa-apanya anak muda. Kau harus belajar banyak lagi mengenai jati diri. Bangsat, lihat saja nanti Arya akan menertawakanmu. Arya akan kujadikan seserahan dan menjadikan tubuhku kekal abadi. Kau dengarkan itu? Sudah 5 orang yang telah gugur, yaitu Pak Hanif, Eva, Bromo, Nela, dan Leones. Waktu seserahan dipercepat. Pak Luhur merasa Arya akan menghancurkan Pangilon itu. Biarkan Nining dan pengawal sihirlah yang akan mengalahkannya. Apa tidak apa-apa, kita telah mendapatkan tikus-tikus ini. Baiklah, aku akan mendampingimu. Wati, bagaimana dengan cermin terakhirnya? Tanya Pak Luhur. Sudah siap, sudah aku siapkan. Kini biarkan waktu yang akan menenggelamkan bagi siapa yang akan melawan kehendakku. Segerakan seserahan sekarang, teriak Pak Luhur kepada Pak Irsat sambil menyeret Nela dan Pak Bromo. Pak Luhur memanggil Nining. Gagalkan Arya, ambil jiwanya. Nining kemudian datang dan tertawa, kemudian lenyap menghilang. Arya dan Rizky merasa aneh dengan Leones dan lainnya. Apakah mereka selamat atau tidak? Mereka berdua sangat khawatir dengan keadaan Leones. Ki, masih ada 6 lagi. Bantu aku jaga ya. Siap Arya. Arya segera memecahkan Pangilon ketiga di ruangan yang berbeda. Namun begitu mereka akan menuju Pangilon ketiga, mereka dihadang oleh 4 orang berjubah hitam sambil menjaga pintu. Arya, aku akan menerobos ke depan. Begitu menerobos, kamu segera ambil kesempatan untuk masuk. Paham? Arya hanya mengangguk. Rizky segera menerobos ke depan. Rizky memukul orang-orang itu dengan brutal. Dia seperti kesetanan. Arya, cepat masuk. Arya segera menghancurkan Pangilon ketiga. Arya melihat Rizky kelelahan karena menghabiskan orang suruhan Pak Luhur. Dia sekarang mencari ruangan lainnya. Ini Pangilon keempat. Arya memasuki ruangan yang berisi Pangilon keempat. Usahanya berjalan lurus hingga Pangilon ke-6. Namun ketika hendak menghancurkan cermin ke-7, sosok Nining berdiri di hadapannya. Itu Nining? Benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita menghindar dulu. Jaraknya terlalu dekat. Arya dan Rizky mundur sejenak.
Dia merasakan endusan dendam dalam diri Nining. Jiwanya sedang tertahan, hatinya tersiksa. "Arya, jangan jauh-jauh dariku. Dia bisa melukaimu dengan cepat." Nining terbang ke arah mereka berdua. Arya dan Rizky langsung menunduk. "Arya, cepat lari. Kita harus menuju ruangan itu." Arya dan Rizky berlari menuju ruangan terakhir. Sementara itu, seserahan sudah dimulai. Alunan gamelan menemani lihainya si penari sintren yang tak lain adalah Nela. Jika telah menjadi pemain sintren, maka dia tidak sadarkan diri sedang menari. Nela menari sangat elok, sementara Liones, Pak Hanif, Pak Bromo, dan Eva diikat di sebuah kayu balok besar yang mengikat mereka satu dengan yang lainnya. Bu Rahmawati meletakkan cerminnya di hadapan mereka. Siapakah yang akan kena dendam Nining dari masa lalu dan akan dijadikan tumbal? Kini habislah riwayat Munif. Hanif, kurang ajar kamu, Wati. Kau telah mengkhianatiku. Bayi yang kau kandung adalah anak kita bersama. Sayang sekali, Mas. Bayi ini akan menjadi korban juga. Jadi kamu harus bersabar ya. Senyum Bu Rahmawati sinis. Eva segera memberikan pisau kepada Pak Hanif. "Pak, ini pisau. Dari mana kamu dapat?" tanya Pak Bromo. "Sepertinya Arya sedang menghancurkan Pangilon ke-7, jawab Eva. "Kesempatan kita hanya sekali. Jika Pangilon ke-7 dihancurkan, maka Pangilon ke-8 juga harus dihancurkan untuk mengeluarkan sosok Apta, batur gaib Arya," jelas Pak Hanif. "Arya masih dikejar-kejar oleh Nining. Dia tidak bisa masuk karena Nining terus mengganggunya." Suasana semakin mencekam manakala raga mereka diperhitungkan. "Aku memanggilmu, aku mengundangmu, Yen Sirotoko Meniotondo." Arya mendengar suara itu. Rizky seserahannya akan dimulai. Arya tinggal menghancurkan satu Pangilon lagi. Setelah itu, dia serahkan kepada yang lainnya. Rizky segera memaksa tubuhnya untuk maju ke depan. Ruangannya mulai terlihat. Tangan Nining mulai menggapai tubuh Rizky. Nining menyeret tubuh Rizky hingga kehilangan keseimbangan. "Rizky, Rizky, Arya dilanda keputusan. Dia harus segera menghancurkan Pangilon ke-7. Langkahnya sangat berat. "Ki, tunggu aku, tunggu." Arya langsung masuk ke ruangan itu. Kenapa ruangan ini begitu rumit? Di mana Pangilonnya? Pangilon ke-7 yang akan dihancurkan dibawa langsung oleh Nining. Kuntilanak sialan. "Aku bukan anakmu. Saya tidak takut denganmu." Langsung kuntilanak itu menyerangnya. Sesaat Arya berkonsentrasi, keris itu dirapalkan harapan dan doa. "Aku ada karena kamu ada. Keluarlah Apta." Bersamaan dengan itu Pak Bromo berhasil membuka talinya. Dia mulai menyerang Pangilon ke-8 yang akan membuka batur gaib Arya. "Keluar Apta, keluar!" Nining terpental jauh ketika keris yang diucapkannya mengenai tepat di Pangilon itu. Bersamaan dengan itu Pak Luhur tidak menyangka bahwa Pangilon terakhir telah hancur. Sialan. Setelah Pangilon 7 dan 8 hancur bersama-sama, muncullah Apta sebagai sosok anak kecil dengan kaki terpasung. Senyumnya membuat kengerian bagi mereka yang berada di sekitarnya. Apta yang telah lama tersandera di Pangilon itu langsung menyerang Pak Luhur. Tidak mungkin. Tidak. Irsad, Wati, tolong. Pak Irsad dan Bu Wati melarikan diri. Begitu pula dengan yang lainnya. Pak Luhur tidak bisa melakukan apapun. Sesaat kemudian dia mencekik leher Pak Luhur. Pak Luhur tewas di tempat. Sosok Apta menghilang di tempat itu juga. Lalu Arya yang mengalami patah tulang pada tangan kanannya harus menyelamatkan Rizky. Namun Rizky telah didatangi oleh Apta. "Apta,
maafin aku." Apta kemudian tersenyum. Dia kemudian berjalan menuju ruangan lain. Arya segera mengejar langkah Apta, namun Rizky mulai siuman. Arya, Ki, kamu gak apa-apa kan?" "Iya, gak apa-apa." "Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Perasaan aku tadi pingsan. Siapa yang menyembuhkan lukaku?" "Apta, Ki, Apta. Dia sudah membantu kita." "Apta batur gaibmu?" Iya. Arya segera menuju lapangan tempat seserahan dimulai. Di situ telah ramai warga. Bu Rahmawati dan Irsad tidak ditemukan. Dia melarikan diri. Sedangkan Pak Luhur masih tergeletak. Pak Bromo, bangun Pak, bangun!" teriak Nela. "Kenapa Nel, kenapa?" tanya Liones. "Pak Bromo tidak sadarkan diri." "Ini mungkin karena Pak Bromo mengorbankan diri untuk menghancurkan Pangilon ke-8. Tidak mungkin. Tidak. Mana bisa dia mati? Kita berjanji akan pulang bersama kan? Berangkat dan pulang harus bersama." Arya dan Rizky menghampiri. "Itu Arya," teriak Eva. Liones segera membantu Rizky. "Lu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa Leon. Tangan kananku patah. Jadi aku belum bisa menggerakkannya." Ini kenapa Pak Bromo?" "Pak Bromo menyerahkan diri. Dia dijadikan seserahan. Dia memecahkan Pangilon ke-8 agar Apta dapat membantu kita." Mereka saling merangkul. "Pak Bromo dan Pak Warno, jasa kalian untuk desa ini tuh sangat luar biasa." "Apta kemana?" tanya Pak Hanif. "Aku tidak tahu. Dia menuju ruangan lainnya. Di saat aku ingin mengejar, dia telah menghilang." Warga saling membau dan membantu Arya dan lainnya. Keesok harinya, Pak Bromo dimakamkan bersebelahan dengan makam para leluhur. Arya dan yang lainnya tak kuat menahan kesedihan yang amat terdalam ini. "Selamat tinggal Pak Luhur. Kau yang mengadopsiku dari kecil. Walau kita berbeda agama, kau mengajarkanku toleransi yang besar. Terima kasih Pak Luhur," ucap Liones. Tak kuasa Liones menahan tangis. Begitu pula dengan Eva dan lainnya. "Kalian terima kasih ya, sudah membantu Arya untuk menyelesaikan teka-teki rumit ini," jelas Pak Hanif. Nela dan yang lainnya tersenyum. Ketika mereka mulai kembali, mereka mendengar suara anak kecil berlarian sembari mengucapkan, "Yuk, ayo dolan, ayo dolan." Apta masih mengikuti mereka. Batur gaib belum berakhir sampai di sini. Itu cerita terakhir dari Batur Gaib 2005. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, komentar, like dan juga komen. Bagikan ke media sosial kalian biar kita semangat untuk bikin video baru. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.